Masuk. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah sudah sehat. Semoga saja kita ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, sebelumnya kita mulai pelajaran Bapak absen dulu ya. Alamat kredit tanpa keterangan Pak. Tanpa keterangan ya. Alamat properti ilegal. Air Pak. Ameja. Hadir, Pak. Arini. Arini Nasution. Hadir, Pak. Arsisa Supri. Mana Arsisa Supri? Tanpa keterangan Pak. Tanpa keterangan lagi. Ya Pak. Dania. Iin Arhoy. Pak. Itu pakainya itu kenapa? Ini kan hari Kamis. Pakaiannya kan harusnya pakai baju Sabtu. Mana Pak? Eni Robiati. Fitri Rahmadani. Indra Purnama. Hadir, Pak. Indra Purnama Sari. Hadir, Pak. Khairul Nisa. Hadir, Pak. Maulida Musa. Hadir, Pak. Kita sama ya. Yang punya Minta Airani. Muhammad Jawan. Nasruddin Mahfudi. Sakit Pak. Sakit. Ada berapa? Ada Pak. Jadi tarik. Hikmatul Wadia. Nur Asia. Nur Hoiria. Pak Nurodi. Tanpa keterangan Pak. Tanpa keterangan. Ya Pak. Puspa Pidana. Pak. Rami Atisa. Desa Arsyasa. Pak. Roma Iko. Sofia Rahmadani. Hadir, Pak. Suhaida Lubis. Sapri Maulana. Umi Zahra. Hadir, Pak. Linda Adalia. Hadir, Pak. Orang yang bahagia atas keterangan satu-satu. Saya doakan yang sakit semoga cepat sembuh, yang tanpa keterangan semoga secepatnya memberikan keterangan. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas isi doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman rumah sendiri. Teman-teman duduk kembali. Ya. Terima kasih ketua kelas. Ya, jadi kita mulai pelajaran.
ya? Ya, masih ingat kira-kira materinya? Oke. Nah, sebagai buktinya, Anda masih ingat materi sebelumnya? Nah, Bapak kasih dulu pertanyaan terkait materi yang sebelumnya ya. Nah, pertanyaannya, apa itu AI? Ya, apa? Ya, kasih tepuk tangan. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Berarti Anda masih ingat materi-materi kita sebelumnya ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya dengan tema rekayasa PROM atau prompt engineering ya. Nah, PROM itu sendiri diartikan sebagai instruksi atau perintah yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan respon. Nah, rekayasa PROM itu teknik merancang, mengoptimalkan, dan menguji PROM agar hasil lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan. Jelas ya? Nah, tujuan rekayasa PROM. Yang pertama, membantu AI memahami konteks pertanyaan. Yang berikutnya, menghasilkan jawaban sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang berikutnya, mempercepat proses kerja, hasil presisi. Nah, yang berikutnya, mengurangi kesalahan atau jawaban yang tidak relevan. Nah, itulah tujuan dari rekayasa PROM. Kira-kira sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya, prinsip utama rekayasa PROM. Yang pertama, prinsipnya adalah kejelasan. Di mana maksudnya menggunakan instruksi yang jelas dan spesifik. Instruksinya harus jelas, ya. Kemudian konteks, berikan latar belakang atau contoh. Kemudian struktur, gunakan format poin, langkah atau pertanyaan yang berurutan. Yang berikutnya iterasi, uji, evaluasi, lalu perbaiki PROM secara berulang. Ya, itu adalah prinsip utama rekayasa PROM. Nah, jenis-jenis PROM itu sendiri, ya. Yang pertama, deskriptif PROM, memberi deskripsi secara detail. Contohnya, nama saya ini si A, ya. Umur saya 18 tahun. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Batang. Buatkan saya materi, ya. Buatkan saya makalah. Contohnya di sini kita membuat makalah tentang rekayasa perangkat lunak, ya. Buatkan saya rekayasa perangkat lunak, ya. Kemudian instruksional PROM, memberi perintah langsung. Jadi itu perintahnya buatkan saya, ya. Contoh PROM, PROM, menyertakan contoh pola. Maksudnya seperti ini. Di PROM-nya itu mau Anda buat mana judul dengan judul ini. Contoh dengan judul rekayasa perangkat lunak, ya, dengan isinya penggunaan perangkat lunak, ya, dan penutupnya apa? Kesimpulan dari perangkat rekayasa perangkat lunak itu sendiri, ya, yang dihasilkan oleh
from itu dari makalah. Nah, yang berikutnya full that from, menentukan perasaan I dalam menjawab. Nah, berikutnya contoh penerapan rekayasa from. Nah, di dunia pendidikan, from itu sendiri digunakan untuk membuat soal, rangkuman, ya, simulasi pelajar. Itu dalam dunia pendidikan. Nah, di dunia bisnis, from itu bisa dibuat, contohnya draft laporan, membuat laporan dari perusahaan, ya. Iklan, memberikan kira-kira iklan untuk perusahaan ini yang pas apa. Jadinya menggunakan AI, ya. Kemudian analisis SWOT. Nah, di dunia teknologi sendiri, ya, seperti proyek, algoritma, ya, dalam dunia teknologi. Buatkan saya algoritma merancang sebuah RPP, ya. Kemudian kita jalan kehidupan sehari-hari. Di sini bisa saya contohnya membuat jadwal mata pelajaran, ya, dan rencana perjalanan, menu sehat. Contoh, hari ini saya mau makan apa kira-kira, ya. Anda ini, hari ini saya lagi jamu. Kira-kira saya makan apa jamu? Oh, makan bakwan, ya. Tapi ada cari mention memang bakwan itu apa gitu. Atau sekarang kita akan dia. Kita dipahami dulu. Bisa, Pak. Nah, manfaat rekayasa from itu sendiri. Yang pertama, outputnya lebih relevan dan bermanfaat. Kemudian, hemat waktu dalam mencari informasi. Yang berikutnya membantu berpikir sistematis saat pertanyaan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi AI. Ya, kira-kira bisa dipahami dan itu. Bisa. Oke, kita lanjutkan pemahamannya, ya. Silakan 3 orang bergantian buatkan rekayasa from, ya. Buatkan rekayasa from. 3 orang aja tidak boleh sebagai sampai, ya. Siapa-siapa juga. Ya, satu. Tadi siapa